Jadi dia simetrik terhadap sumbu Y kan ya. Jadi kalau fungsi cos itu simetrik terhadap sumbu Y gitu. Ini bentuknya gitu kan. Nah, padahal fungsi kita tidak simetrik terhadap sumbu Y. Jadi wajar kalau di sini cosnya nggak muncul gitu. Sesuatu yang bisa diramalkan gitu. Nah, sekarang Bn-nya gimana? Bn harusnya muncul nih. Kalau dua-duanya 0, ya tamat riwayatnya ya. Jadi Bn kita hitung dengan cara yang sama. Bn seper V integral minus V sampai V Ft sin Nt ya, sama dt. Nah, kemudian ini kita pecah jadi 2, minus V sampai 0, 0 sampai V, karena fungsi kita kayak gitu. Ini 1, yang ini min 1, sehingga di sini yang bagian setengah interval yang kedua itu minus di sini. Hasilnya di integral seper NV berlaku semuanya, tapi integral dari sin adalah minus cos ya. Maka minusnya saya keluarkan ini. Minus cos, semuanya ada minusnya, ya udah keluarin aja ya. Jadi hasilnya adalah minusnya udah keluar, di dalamnya tinggal cos saja. Maka dalam kurung ini yang pertama kita hitung cos 0. Cos 0 1 minus yang berikutnya cos minus V. Cos minus V sih sama minus cos V sama aja, karena cos minus alpha sama dengan cos alpha ya. Jadi ini saya biarkan begini aja. Kemudian ini minus ada di sini tetap minus ya, minus cos alpha. Ingat minus karena integrasi udah dikeluarkan. Jadi minus cos NV. Lalu yang terakhir minus jadi plus ya, gara-gara minus yang ini. Minus jadi plus, yaitu plus cos 0. Cos 0 adalah 1. Nah, ini hasilnya tidak 0, hasilnya adalah 1 plus 1, 2. Kemudian cos minus cos menjadi minus 2 cos ya. Jadi yang di dalam kurung ini akan berubah menjadi 2 minus 2 cos ya. 2 minus 2 cos, 2-nya keluarin aja. 2 dikeluarkan menjadi 1 minus cos NV. Ada kurung tutup satu lagi yang ketinggalan gitu. Jadi kalau begitu, deretnya AN-nya hilang, yang muncul BN, termasuk A0-nya juga hilang ya. Nah, jadi ini rumus adalah untuk si BN saja yang muncul ya. Nah, ternyata juga lebih istimewa lagi tapi karena N itu bilangan bulat, jadi Anda bisa ngelacak satu demi satu ini. Jadi kalau misalnya Anda uraikan ya satu demi satu. Ini kalau N-nya sama dengan 1 ya, misalnya N-nya sama dengan 1, maka berarti Anda punya cos V. Cos V itu hasilnya adalah min 1. 1 min 1 2 gitu. 1 min 1 2. Tapi kalau ini misalnya N-nya 0 atau 2 gitu. N-nya 0 atau 2 kan cos 0 atau cos 2V itu 1. 1 min 1 0. Lalu Anda sadar bahwa semua yang kelipatan 2V di sini akan menghasilkan 1 min 1 0. Oh, berarti BN untuk semua N yang genap tidak muncul. Ya, jadi kita simpulkan bahwa semua BN untuk N-nya genap tidak muncul. Yang muncul cuma BN untuk N-nya yang ganjil gitu. Nah, supaya lebih mantap, lebih meyakinkan bahwa itu ganjil, ini belakangan baru saya sadar, saya menggunakan huruf I ini tidak bijaksana. Nanti kalau kita pakai representasi kompleks atau apa, ada I-nya runyam kita ya. Kali ini nggak apa-apa sih. Ini berarti BI 2I-1, ini kalau I-nya bisa mengambil semua bilangan bulat, ini kan pasti ganjil ini. Jadi kalau I-nya 1, dia menghasilkan 2-1, B1. Kalau I-nya 2, dia menghasilkan 3, dan seterusnya. Jadi ganjil semua. Nah, jadi kalau dia ganjil semua, hasilnya tentu akan ini 2, jadi 2 kali 2, 4. Lalu yang di bawahnya N-nya ya saya ganti dengan yang ganjil ini ya, 2I-1V. Maka saya tahu deret saya nanti hasilnya adalah semua yang sin, asal yang ada di dalam ini ganjil ya. Ini juga ganjil. Maka ini N-nya tidak usah saya syaratkan ganjil. Saya bilang aja N-nya 1, 2, 3, 4, 5, nggak masalah. Dengan dimasukkan ke sini, ini otomatis ganjil gitu ya. Jadi trik ini hanya supaya saya di sini ketika nulis sigmanya bisa seperti sigma yang biasa ya. Sigma N, 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah memperoleh ini, baiknya Anda teruskan dengan melihat beberapa suku pertama untuk melihat polanya. Ini yang kita lakukan ya. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, ini berarti 1/1 sinus 1T ya, ini. Kemudian kalau 2 berarti ini 3, ini 3. Jadi 1/3 sin 3T. Kalau 5 ini 5, kalau N-nya 3 ini 5, ini 5 juga. 1/5 sin 5. Akhirnya Anda lihat polanya gitu. Oh, seperti itu ya polanya kan. Anda perhatikan seperti yang tadi saya bilang, amplitudonya makin lama makin kecil ya. Itu tanda bahwa deret kita ini konvergen gitu ya. Jadi amplitudonya makin lama makin kecil. Terus perhatikan ini basis fungsinya. Ingat waktu kita ngerjain yang mode tergandeng itu ya. Ya
ini kan jumlahan dari sinus tapi berbeda pengali ininya ya. Sinus T, sinus 3T, sinus 5T, dan seterusnya gitu. Jadi inilah deret Fourier untuk fungsi yang di atas ini. Fungsi yang mana? Ya ini, secara matematik ini fungsi periodik ini. Inilah deret Fourier, representasi Fourier-nya. Baik, ada pertanyaan? Halo, masih bersama kuliahnya atau putus nih? Masih. Masih, oke. Nggak ada pertanyaan ya, gamblang. Oke, kita teruskan sekarang. Saya sangat menganjurkan Anda jangan mengandalkan slide yang saya distribusikan ya. Pengalaman mengajar memakai slide itu mahasiswanya merasa tenang, sudah ada catatannya, nggak perlu nyatet, malah akhirnya nggak ingat gitu ya. Jadi saya sangat menganjurkan kalian tetap punya catatan sendiri, buat coret-coretan sendiri gitu. Ketika nyatet, ya sambil mikir, jangan cuma nyatet kayak sekretaris dikasih instruksi bosnya, nggak mikir ya. Jadi dipikir lalu dicatat apa yang dimengerti gitu, yang tidak dimengerti ditanyakan. Baik. Nah, kita coba lakukan beberapa analisa lebih lanjut dari deret yang kita hasilkan itu. Jadi pertama, tadi kan kita udah punya ini deretnya ya. Gitu. Nah, ini semua kan fungsi-fungsi periodik dengan berbeda interval periodisitasnya saja sesungguhnya. Jadi sin T, sin 3T, sin 5T ini ya basis fungsinya. Periodisitas basis fungsi sih lain-lain ya. Tapi yang periodenya paling panjang yang ini, yang berikutnya periodenya makin pendek. Jadi di sini saya gambarkan suku-suku penyusunnya ini. Yang pertama dari sin T, tentu saja ada pengalinya ini, minus 4 per P ya. Sin T itu berarti yang ini, yang putus-putus ini. Yang jatuh ini ya, sin T ini, periodik gitu. Lalu yang kedua adalah sinus 3T dengan amplitudo sepertiga. Jadi pasti lebih kecil. Ini yang sepertiga, ini yang ini. Ini yang gitu ya. Ini adalah fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga sinus 5T. Ini amplitudo 1/5, jadi makin pendek lagi, makin kecil lagi, tapi dia makin kencang lagi gitu. Nah, satu hal yang mungkin patut Anda perhatikan ya, seperti yang saya bilang tadi, yang periodisitasnya paling panjang itu adalah suku yang paling rendah ini. Nih, lihat nih ya, ini dari sini sampai ke sana itu kan 2V. Ini minus 2V, ini 0 kan 2V kan? Setelah itu dia kan ngulang lagi. Semua sin yang berikutnya karena dikalikan dengan bilangan bulat positif yang lebih gede, maka pasti dia periodenya lebih pendek. Tapi jangan khawatir, walaupun periodenya lebih pendek, pas 2V pun dia periodik juga gitu. Jadi ngulang lagi juga gitu di sini. Cuma itu bukan satu periode, bagi dia itu 2 periode ya. Bagi yang ini, yang putus-putus ini dia sebetulnya 2 periode, tapi yang penting periodik, masih tetap periodik. Mau berapapun juga pas sampai di 2pi pasti periodik si fungsi penyusunnya ini. Nah, kalau fungsi-fungsi penyusun ini kita jumlahkan, terbobot ini dengan bobotnya ini ya. Untuk setiap titik kita jumlahkan, setiap titik kita jumlahkan, setiap titik kita jumlahkan. Ini cuma 3 suku aja. Maka saya dapat hasilnya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat lumayan kan bahwa fungsi fittingnya itu lumayan mengikuti fungsi aslinya ini. Tidak sama persis, tidak sama. Karena apa? Ya saya cuma pakai 3 suku gitu. Jadi kalau Anda tambahkan suku Anda, maka di sini nanti ini akan makin kecil gitu ya, makin mepet-mepet gitu. Akan tetapi kalau Anda coba, silakan coba di rumah nanti. Karena ini ada sudut runcing ini ya, ini nggak bisa direplikasi ini. Jadi walaupun ini ada tambah panjang gitu, nanti di bagian sini akan terjadi spike gitu ya. Akan ada tanduknya itu. Anda boleh lihat coba lakukan di rumah sendiri penjumlahan itu sampai banyak ya. Mau pakai Excel boleh, pakai Python boleh, pakai apapun juga bahasa pemrograman yang Anda kuasai juga boleh. Nah, nanti Anda akan lihat di bagian yang tajam ini fittingnya antara Fourier dengan fungsi aslinya nggak bagus yang di bagian sini ya. Tapi kalau tengah-tengahnya lumayan dia, goyang-goyang sedikit gitu, tapi cukup lurus ya. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwa perhitungan kita kayaknya benar deh. Jadi nanti kalau ada PR atau apa di rumah dikerjain, Anda boleh cek dengan cara digambar gini. Kalau dia digambar udah mirip, benar. Tapi kalau digambar kebolak-balik, aduh salah itu pasti. Ada sesuatu yang nggak benar ya.
Kemudian sebagai ancang-ancang untuk transform Fourier, saya ingin mengajak Anda melihat amplitudonya ini. Amplitudo sin T sin 3T itu, ini kali minus 4 per V, jangan khawatir lah, ini suatu angka yang 1 koma aja kan, minus 1. Jadi tentu saja hasilnya negatif ya, ke bawah gitu, karena semua ini positif kalikan negatif. Tapi yang terpenting adalah amplitudonya kan makin lama makin kecil, ya ini. Jadi si BN-nya, koefisiennya itu, koefisien BN itu makin lama makin kecil, jadi besar, lalu kecil, N3, N di mana. Jangan lupa, N ini terkait dengan ini, NT ini ya. Jadi terkait dengan periode dia, terkait dengan periode dari fungsi sinus. Tapi kan kalau kalian ngomong periode di dalam getaran dengan mudah boleh kita ngomong juga frekuensi kan. Frekuensi adalah seperperiode kan. Jadi saya boleh juga ngomong gitu. Ini frekuensi berbeda memiliki amplitudo yang berbeda gitu ya. Jadi saya melihat spektrum dari deret Fourier-nya. Karena apa? Kalau di sini saya ganti dengan bukan N tapi frekuensi, maka ya angka ini berubah semua sesuai dengan frekuensinya aja. Frekuensi berapa? Lalu saya lihat komponen dengan frekuensi itu memiliki amplitudo yang berbeda. Berarti yang saya lihat di spektrum. Berarti deret Fourier itu memberikan kepada kita spektrum frekuensinya secara diskret gitu ya. Secara diskret ada spektrum frekuensinya, gambaran komponen-komponen penyusun frekuensinya. Dengan itu saya bisa juga memandang bahwa oh kalau begitu fungsi waktu itu saya bisa tuliskan sebagai jumlahan dari frekuensi ya, fungsi dengan frekuensi yang berbeda-beda, fungsi sinus dengan frekuensi yang berbeda-beda. Saya bisa memandang dia sebagai superposisi linier ya. Superposisi linier dari fungsi sinus dengan frekuensi yang berbeda-beda. Oke, sampai di sini cukup jelas? Halo, ada pertanyaan? Saya ini belum, Pak. Tidak ada, oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Sampai ke segmen yang ketiga. Ups, kenapa lari dia? Sekarang logis saja, sekarang kita ngomong tentang intervalnya sembarang dong, jangan 2V gitu ya, terlalu terbatas. Oke, apa yang harus kita lakukan? Ternyata simple gitu. Nah, kita mulai dulu dengan interval sembarangnya. Apa maksudnya interval sembarang? Ya suka-suka saya gitu. Misalnya fungsi X ya, ini ganti variabel karena maksud saya toh variabel apapun juga. F alpha misalnya periodik dengan periode L, maka artinya Fx plus minus lambda L ya, Fx plus minus L kembali lagi seperti Fx, hanya itu aja sama dengan yang F alpha tadi, nggak ada bedanya. Lah tapi tadi perhitungan penurunan rumus-rumus deret Fourier kita kan untuk alpha yang periodenya 2V, betul. Saya mau pakai yang tadi. Oke, kalau gitu kita lakukan transformasi ini. Definisikanlah alfa sebagai 2V X per L. Nah, kenapa kok X per L? Ya biar kelihatan toh. Kalau X-nya ini L, maka ini menjadi 2V. Artinya kalau X-nya bertambah atau berkurang L, maka variabel alfa akan bertambah atau berkurang 2V. Ya. Jadi, dengan menggunakan definisi ini, maka ini itu si X-nya X-nya periodenya L, sedangkan alfanya periode 2V, sama seperti yang semula ya. Jadi kalau gitu kita lihat deret Fourier yang semula kan F alpha setengah A0 jumlah dari AN cos N alpha BN sin N alpha, ini periodenya 2V, alfanya periode 2V. Sekarang alfanya saya ganti ini, saya ganti 2Vx per L, saya gantikan ke sini, cepluk gitu. Jadi N 2V per L X. Sama di sini juga ya, N 2V per L X. Nah sekarang lihat yang sebelah kanan ini. Variabelnya sekarang bukan alfa, tapi X. Berapa periodenya X? Halo? Halo, halo? Ya, Pak. Ya, berapa periodenya X? L ya. Jadi dari definisi yang di atas tadi, periode dari X adalah L. Berarti kalau begitu fungsi ini semuanya periodik ya, pada dasarnya periodik dengan periode
L ya. Jadi si fx ini tadi bukan f alpha lagi, tapi sekarang berubah menjadi fx karena alfanya udah diganti dengan x. Dan yang fungsi baru tadi x-nya itu fx-nya periodik dengan periode adalah L besar ya. Jadi dengan menggunakan transformasi yang sederhana ini, oke, dapatlah bentuk urian deret Fouriernya kayak gini. Sekarang supaya lebih ringkas notasinya, tapi juga agak curang dikit, ancang-ancang nanti akan dipakai juga. 2V per L saya kasih nama K. Nanti memang kalau L-nya lambda bilangan gelombang ya. 2V per L itu konstanta aja, yang tergantung pada periodisitasnya tadi. Maka saya kasih nama K aja. Ya, jadi ini sebetulnya kayak frekuensi ruang ya, sama. Saya kasih nama K, maka ini bisa saya tulis lebih ringkas. NKX. Ya, jadi saya punya cosinus NKX, sinus NKX. Bandingkan dengan yang original ya. Originalnya N alpha, sin alpha. Di sini NKX. Sinus NKX, cos NKX, efek ini. Inilah bentuk deret Fourier untuk kalau fungsinya periodik dengan periode L ya, di mana K-nya kita definisikan 2V dibagi L periodenya itu. Oke. Nah, sekarang tentu tugas kita belum selesai. Terus ngitung AN sama BN-nya gimana gitu ya. Jadi pertanyaannya, gimana saya praktekin yang rumus yang tadi dong gitu. Nah, kita pinjam dari hasil sebelumnya lagi ya. Sebelumnya kita punya sinus N alpha, sin M alpha itu sama dengan, kalau diintegralkan sama dengan V kali delta Kronecker NM. Ya sudah, kita substitusikan konsisten ya. Alpha sama dengan 2Vx per L. Berarti D alpha, turunan alpha berarti sama dengan 2V per L dx kan? Ya, jadi kalau gitu berarti D alpha di sini bisa diganti ini. 2V per L dx ya. Lalu tentu saja ini juga bisa diganti ya. Ini bisa kita ganti dengan N 2V per Lx sinus N M ya, 2V per Lx ya. Jadi di sini berarti ada 2 per L ya, yang berasal dari ini. Yang berasal dari ini 2V per L ini akan nongol di sini 2V per L ya. Lalu ruas kanannya ada V delta Kronecker kan? Jadi Anda lihat di sebelah kiri ada V, di sebelah kanan ada V ya. Tapi di sebelah kiri ada 2V per L. Jadi V-nya bisa dicoret. Di sebelah kiri berarti ada 2 per L. 2 per L-nya saya tendang ke kanan. Maka berubah menjadi L per 2 ya, delta Kronecker-nya masih. Jadi hubungan ortogonalitasnya sama, cuma berbeda konstanta hasilnya saja ya. Jadi kalau mau pakai notasi yang tadi inner product, berarti sinus NKX sinus MKX adalah L per 2 delta kali delta Kronecker. Untuk cos juga sama, untuk sin cos selalu sama dengan 0 ya. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk interval sembarang? Pak, mau nanya Pak. Boleh, silakan. Sebenarnya saya masih nggak ngerti sih yang awal tadi nih, kenapa didefinisikan alpha sama dengan 2Px per L. Oke, yang bagian gitu, atas ini ya? Ya. Ya, mulainya dari ini dulu. Misal saya punya fungsi yang periodenya L. Jadi periodenya bukan 2V, tapi periodenya L. L berapa nggak tahu, suka-suka gitu. Artinya kalau dikatakan periodik secara dengan periode L itu berarti Fx plus minus 1 periode kembali lagi ke Fx nilainya. Oke, sampai itu jelas? Iya Pak. Oke, nah sekarang padahal tadi perumusan deret Fourier saya yang ini, yang pakai alfa tadi, perumusan ini semua hasilnya tadi itu mengasumsikan alfanya periodik dengan periode berapa? Halo? Ketika kita membahas F alpha tadi, lalu ditulis AN, cos N alpha dan semua rumus yang terlibat tadi, asumsinya fungsi F alpha-nya periodik. Periodenya berapa? Asumsinya? 2V. Nah, saya pengen pakai yang itu tetap gitu. Yang lama itu mau saya pakai untuk menurunkan yang baru. Oleh karena itu, saya definisikan variabel alpha dengan X itu hubungannya kayak gini. Alpha sama dengan 2V X per L. Kok milihnya X per L? Lihat, saya pilih begini supaya kalau X-nya ini bertambah sebesar plus atau minus L,
maka sudut alfanya akan bertambah plus atau minus 2V. Jadi artinya alfanya masih periodik dengan periode 2V. Jelas nggak? Kalau X-nya ini plus atau minus L, alfanya kan juga akan plus atau minus 2V kan? Ya, Pak. Jadi dengan mendefinisikan ini, X-nya periodik dengan periode L, alfanya periodik dengan periode 2V. Cukup jelas itu? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi dengan demikian tinggal dimasukkan ke alfa tadi, ya. Jadi masuk ke alfa di sini. Yang ini sinus n alfa, cos n alfa, tinggal dimasukkan ini definisi alfanya ini, yang baru ini. Ini definisi alfa yang baru dimasukkan ini. Jadi sekarang udah nggak ada alfa, lihatlah ruas kanan, nggak ada alfanya sama sekali. Yang ada adalah x. Lalu pertanyaannya tadi adalah gini, lah x itu tadi periodenya berapa? L. Tadi kan kita udah bilang bahwa si fungsi alfa itu periodik dengan periode L. Jadi bukan x-nya. Fx-nya itu kan periodik dengan periode L. Oh, berarti ini F-nya bukan F alfa lagi, udah nggak ada. Udah kita ganti dengan ini kan 2V per X. Jadi ini adalah fungsi X. Nah, fungsi X yang baru ini gimana? Periodenya berapa? Ya, ngikuti yang ini dong. Kan di dalam variabel yang baru, di dalam variabel X. Di dalam variabel X dia periodenya adalah L gitu ya. Oke. Mudah-mudahan itu cukup jelas. Kalau kurang jelas boleh tanya lagi ya. Jadi sekarang kita punya rumus baru nih. Yang penting ini. Yang kuning-kuning ini. Inner produknya itu hasilnya bukan V delta NM tapi L per 2 delta NM ya. Perhatikan ya. L per 2. Sebetulnya sih kalau dipikir-pikir ya. Ada hubungannya kok L per 2 dengan V ini. Kalau yang di atas ini periodenya tadi kan 2V ya. Jadi di sini pengalinya V, berarti kan 2V dibagi 2. Kalau ini periodenya tadi berapa? L kan? Maka hasilnya di sini L dibagi 2 juga gitu ya. Jadi oleh karena itu ada beberapa buku Vismat atau buku gelombang mengambil periodenya di sini bukan L tapi mengambil periodenya 2L. Dia ngejar supaya di sininya menjadi L gitu. Itu suka-suka aja sih, kalau saya sih suka L aja. Kok 2L nanti ditanya lagi, kenapa pakai pengali 2 gitu ya. Baik. Nah, jadi kita udah punya ya ini Fx dengan periode yang baru. Jadi Fx setengah A0 AN cos NKX BN sin NKX ini adalah deret Fourier untuk fungsi X dengan periode bagi X itu adalah periode Fx itu adalah L ya. Nah, oleh karena itu kita bisa menghitung ya masing-masing tadi itu. Mau menghitung AN dan BN-nya sih tadi rumusnya udah dapat lah. Dengan sifat ortogonalitas yang tadi. Caranya sama persis. Tidak ada yang baru. Jadi kalian ambil inner produknya, kemudian nanti dicari data Kronecker-nya dan lain-lain. Ini akan ketemu ini barang yang sama ini. Menurut saya sih harusnya tidak usah diulang lagi sih penjelasannya karena sama persis ya. Ini contoh ini ya. Ini satu ini. Cos inner product cos MKX Fx ini. Nih. Berarti kalau begitu Anda masukkan ini semua ya di inner product dengan cos ya, cos MKX yaitu. Maka tentu saja suku pertama ini adalah A0 ya. Kemudian yang berikutnya AN cos MKX cos NKX ya. Ini yang kedua ini. Kemudian yang ketiga yang ini kan BN cos MKX sin NKX menggunakan notasi inner product ya biar ringkes gitu. Lalu dengan notasi ini segera kita tahu ini yang suku pertamanya 0 ini. Ya, inner product dari cos dengan konstanta 0. Karena ini kan integral cos dalam satu periode, 0 dia. 0. Ingat periodenya L ya. Kemudian yang suku kedua ini suku ketiga dulu, BN ini 0 juga. Ya, kenapa 0? Ya karena ini cos dengan sin, 0. Lalu yang hidup tinggal ini, cos MKX, cos NKX. Tapi kan kalian udah belajar tadi. Inner product dari dua ini adalah L per 2 delta MN ya. L per 2 delta MN ya. Jadi akibatnya tentu yang keluar nanti hanya satu N yaitu N yang sama dengan M ya. Jadi kalau begitu sigma yang banyakan ini hanya menghasilkan satu suku yaitu AM L per 2 ya. Jadi AM L per 2 sama dengan yang ruas kiri ini. Ruas kiri ini kan integral sesuai definisi dari inner product tadi. Integral ini Fx cos NKX ya. Lah tadi
pengali bagi cos ini kan L per 2. Kalau dibuang ke seberang ke ruas kanan ya berubah menjadi 2 per L ya. Maka dapatlah koefisiennya AN sama dengan 2 per L integral dari 0 sampai L fx cos NKX dx. Dalam notasi ini Anda harus ingat K itu 2V per L ya. K 2V per L. Nah, dengan cara yang serupa, dengan mengambil inner produknya terhadap sin, Anda akan dapatkan yang BN ya. Anda dapatkan BN. Jadi pada dasarnya caranya sama persis dengan yang interval 2V ya. Nah, walaupun ini pakai variabel X, di sini saya nggak bicara X sebagai koordinat ruang, ini X sebagai variabel sembarang aja. Ini mau diterapkan ke domain waktu atau ke domain ruang beneran ya nggak ada masalah. Ini misalnya kalau X-nya itu T, maka berarti periodenya biasanya lambangnya huruf T besar. Maka yang jadi K itu 2V per L, itu berarti 2V per T. 2V per T biasanya Anda sebut namanya omega. Ya, kalau T-nya ini waktu ya, periode waktu ini namanya frekuensi sudut kan. Nah, berarti kalau begitu ya cuma formal penulisannya aja yang beda ya. Jadi FT berarti setengah A0 AN cos N omega T BN sin N omega T. Kalau di koordinat ruang ya udah paling-paling cuma ganti L-nya tadi. Biasanya disebut panjang gelombang kan. Nah, panjang gelombang itu lambda lambangnya. K-nya tetap K, biasanya 2V per lambda ya. Jadi ininya sama persis dengan yang tadi ya. Jadi dengan mempelajari interval sembarang satu, kita udah bisa membuat deret Fourier dalam domain waktu maupun deret Fourier dalam domain ruang spasial. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. 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 Coba boleh tolong balik ke slide sebelumnya nggak, Pak? Oke, kelihatan dong. Yang ini bukan? Ya, yang ini. Oke, pertanyaannya apa? Yang saya masih agak bingung itu kan, itu yang di bagian kanan itu kan Kanan. Disubstitusikan alpha sama dengan 2px per L kan, Pak? Ya, cuman kenapa ketika kita substitusi d alfanya, dia nggak muncul jadi 2pi per L dx gitu, Pak? Pas di hasil. Muncul. Cuma tidak saya lakukan di sini. Tadi saya cuma ngomong doang. Jadi oke, kita coba ini ya, di oret-oret sebentar di sini. Sebentar. Jadi saya akan pindah ke ini ya, kita coba sin itu dan kemudian kita akan pindah ke whiteboardnya aja. Saya masih agak kikuk pakai whiteboardnya. Baik, bisa dilihat whiteboardnya? Bisa, Pak. Oke, saya gusur dulu ini. Saya nggak tahu cara ngapusnya soalnya. Ya, ini. Baik. Nah, jadi yang mau dihitung tadi kan ini, apa namanya, integral itu kan ya. Jadi, ini dulu. Jadi tadi yang mau dihitung adalah nilai integral ini. Kita punya ortogonalitas yang kayak gini. Dari 0, aduh. Kenapa dia membesar sendiri sih? Buat lagi aja, saya belum terampil pakai ini. Integral dari 0 sampai 2V ya. Kemudian kita tadi menghitung integral sinus, di sini kan N 2V per Lx gitu, sinus M 2V per Lx dx. Ini kan yang mau kita hitung itu. Sebetulnya maunya hitung ini berapa. Tapi modalnya kita dari bukan 2V ya, ini L ya sebetulnya. Modal kita yang ini 0 sampai 2V sinus N alfa sinus M alfa D alfa. Ini kita tahu hasilnya yaitu V delta Kronecker NM. Ini yang modal kita ya, ini yang kita mau. Jadi saya mau memanfaatkan hasil ini saja.
Oleh karena itu, saya tahu bahwa alfa itu definisinya adalah 2V per L kali dengan X, kan? Berarti dari sini saya dapatkan bahwa D alfa sama dengan 2V per L dx, ya. Hanya itu aja yang perlu kita lakukan. Jadi kalau begitu, kita lakukan substitusi di sini. Ups, aduh. Oke, itu berarti kita lakukan di sini ya, berarti sinus alfanya kita substitusikan tadi 2V per L X. Aduh, kenapa selalu gitu? Tangan saya terlalu gemuk ininya. Ini sinus dalam kurung M 2V per L X. Nah, ini kan D alfa. D alfanya berarti berubah menjadi 2V per L dx. Ya. Lalu dengan transformasi ini kan Anda tahu bahwa kalau alfanya nanti mau 2V itu berarti X-nya, kalau gini, kalau alfanya 0, X-nya 0. Berarti ini 0. Kemudian kalau alfanya 2V, di sininya 2V berarti X-nya L, kan? Berarti batasnya adalah L. Kan gitu. Karena kita ganti integralnya terhadap X, ya. Jadi kalau alfanya 2V, X-nya sama dengan L. Kalau alfanya 0, X-nya juga 0. Nah, ini hasilnya tentu saja masih barang yang sama kan, V delta NM. Kalau kita nggak ngapa-ngapain cuma ganti variabel, hasilnya sama yang ada di situ. Nah, ini kan bisa dibuang ke sebelah keluar integral saja. Ini kita tarik keluar dari integral. Ups. Ini ya keluar ke sini. Ya, gitu. Jadi 2V per L kali dalam kurung nih, saya nggak usah nulis integralnya ya, gitu, V delta NM. Nah, Anda bisa lihat ini coret ini. Nah, berarti yang di dalam kurung itu ini berarti sama dengan L per 2 delta NM. Oke ya, yang di dalam kurung adalah integralnya itu ya. Baik, jelas nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oh ya, jadi artinya emang karena kita dari awal tuh udah definisikan kita ingin mencari yang baris pertama itu ya, Pak? Yang di atas ini. Halo? Ya, Pak. Jadi sebentar. Kita tuh mau ngitung yang baru kan? Yang baru itu adalah di dalam integralnya kan di dalam X itu. Integrasinya kan di dalam X ini. Tapi kita mau pinjam hasil yang lama ini, cuma itu aja. Saya nggak mau ngitung lagi gitu. Kalau Anda mau ngitung lagi baru juga boleh aja, sama aja sih sebetulnya. Jadi ini sebetulnya kita itu cuma mau ngitung sesungguhnya. Saya cuma mau ngitung integral yang ini aja, yang baru. Dari integral 0 sampai L sinus N 2V per L ya, ini X sinus M 2V per LX dx hasilnya berapa. Ini sebetulnya saya cuma mau menghitung ini saja gitu. Akan tetapi saya memanfaatkan hasil yang lama gitu. Maksudnya saya pengen pakai yang ini aja deh biar nggak usah jadi toh kita udah tahu hasilnya. Tapi andai kata Anda nggak mau, Pak kalau langsung hitung ini bisa nggak gitu? Ya bisa saja gitu. Jadi coba langsung dihitung dari situ, hasilnya harus sama saja dengan yang di bawah ini ya, yang udah kita hitung di bawah ini. Jadi sebetulnya ini cuma teknik memanfaatkan hasil yang sudah ada aja. Jelas itu? Ya, udah jelas, Pak. Oke, terima. Kita balik lagi ke PowerPoint. Kayaknya setiap kali kita ke whiteboard, PowerPoint-nya putus ya. Jadi saya harus masuk ke PowerPoint lagi. Bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Oke. Nah, tadi udah sampai interval sembarang. Kita sampai ke deret Fourier kompleks ya. Baik, saya nggak mau ngotot, saya berhenti aja yang sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di hari Jumat ya. Hari ini cukuplah sampai di sini. Bahan masih cukup banyak dan kita punya kesempatan cukup banyak. Ini baru slide 13, tidak ngoyo-ngoyo. Kita lanjutkan di hari Jumat sebagian dan minggu depan lagi. Kalau terlalu cepat nanti tahu-tahu TS gitu. Kalau nggak salah hari Jumat ada kuis ya.
Halo, pada tahu kan? Iya, Pak. Iya, Pak, Hari ada. Jumat ada kuis, tapi kuisnya bukan tentang deret Fourier. Hari Jumat itu masih kuis tentang gelombang mekanik ya. Kuisnya di kuliah ITB online, Anda cek sendiri di sana kapan buka, kapan tutupnya. Saya udah buat di situ. Setelah kuis baru kita lanjutkan kuliah ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi di situ ya. Kemudian saya nggak tahu. PR2 ada juga ya kalau nggak salah, saya perhatikan ya kapan mengumpulkan datanya karena banyak sekali tugas dan PR dan ini, jadi kadang saya lupa di sini. Oke, sebelum saya tutup hari ini, saya mau download partisipan dulu dan saya harap Anda tadi nggak lupa untuk absen ya. Kita akan, saya download dulu untuk catatan aja. Attendance list. Oke, cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya tutup sampai di sini saja. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Bye-bye, Indah ya. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Ya, hati-hati ya, stay safe.